Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu jamaah Umrah Surau rahimakumullah. Sekarang kita berada di kaki Bukit Sur. Bukit Sur ada kaitan erat dengan sejarah perjalanan hijrah Nabi, di mana di atas bukit ini terdapat gua yang dikenal dengan Gua Sur. Gua itulah yang dijadikan oleh Nabi sebagai tempat persembunyian bersama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau, dan orang-orang Quraisy yang telah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi SAW, di mana pada malam 27 Safar, dalam catatan beberapa kitab sirah nabawiyah, rumah Nabi dikepung oleh para pemuda Quraisy yang dipilih dari setiap kabilah. Ini strategi orang-orang Quraisy. Kenapa? Agar setiap kabilah itu bersaham atau terlibat dalam pembunuhan. Apa tujuan mereka melibatkan seluruh orang? Karena mereka khawatir akan pembalasan yang dilakukan oleh keluarga Nabi. Tapi kalau seluruh orang yang ikut, tidak mungkin keluarga Nabi akan membalas itu kepada semuanya. Nah, setelah itu mereka berencana kalau sempat mereka membunuh Rasulullah, mereka akan tawarkan tebusan. Itulah strategi mereka. Dan itu hasil dari musyawarah mereka. Jadi berhati-hati, musyawarah itu ada dua. Ada musyawarah mencari kebenaran, tapi ada pula musyawarah bersekongkol untuk menjalankan kejahatan. Nah, tapi mereka menurut mereka akan sangat berhasil, sukses. Tapi yakinlah apa yang dikatakan oleh Allah, wa makaru wa makarallah. Mereka boleh membuat makar. Idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Tatkala orang-orang kafir membuat strategi makar, Allah Subhanahu wa taala juga membuat perencanaan strategi untuk membalas tindakan mereka itu. Nah, yang berhasil tentu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Nabi lolos malam itu. Mereka tidak melihat Nabi keluar. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, nanti bagaimana proses lolos itu, bagaimana musyawarah itu, nanti di atas bus kita lanjutkan, karena suasana cukup panas. Tapi secara ringkas saya jelaskan, setelah beliau lolos dan pergi ke rumah Abu Bakar, kemudian beliau menuju ke arah bukit itu. Nah, sekarang untuk mendaki bukit tersebut ada tangga-tangga yang dibuat oleh para penziarah. Mereka semen sedikit demi sedikit. Tapi bayangkan ketika Nabi menaiki bukit itu, lihat batu-batu yang bisa mudah terlepas dan puncaknya yang sangat tinggi. Dan boleh dikatakan Nabi pada waktu itu tidaklah muda lagi, karena umur beliau sudah lebih 50 tahun, berkisar 53 tahun ketika itu. Nah, semua itu demi apa? Pertanyaan yang mendasar adalah demi menyelamatkan misi kerasulan, misi kenabian, yaitu membawa rahmat untuk sekalian alam, yaitu ajaran Islam yang intinya adalah tauhid, bersih dari segala kesyirikan. Intinya adalah iman dengan ketauhidan. Nah, itulah perjuangan Rasul yang hari ini sering dilupakan, bahwa untuk
mengucapkan kalimat tauhid dengan tenang dan nyaman itu dahulu di masa Nabi tidak semudah yang kita katakan. Sedangkan kita saat ini hanya disuruh menjaga kalimat itu. Itu pun sudah banyak yang rapuh, terseret oleh berbagai macam godaan, sehingga kadang kita sendiri yang membatalkan kalimat tersebut. Kita ucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, tetapi dalam sikap dan perilaku sudah berapa banyak yang dijadikan Tuhan oleh orang yang mengucapkan kalimat itu. Pangkatnya, jabatannya, manusia, apapun. Nah, karena itu kehadiran kita di sini, kehadiran kita di sini dalam rangka untuk mengingat betapa beratnya perjuangan menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu sepulang dari umrah ini, tekadkanlah untuk senantiasa menjaga kalimat tauhid tersebut. Walau apapun tawarannya, walau apapun godaannya. Kenapa? Karena kalimat itulah yang hendaknya menemani kita di akhir hayat kita ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir. Sebab itu jaminannya. Man mata, siapa yang meninggal, wa akhiru kalamihi, dan akhir dari ucapan la ilaha illallah, dalam riwayat lain siapa yang meninggal la yusyrik billah, tidak mempersekutukan dengan Allah apapun syai'an, maka orang itu ada jaminan untuk masuk surga. Nah, nanti kita lanjutkan proses bagaimana dan kenapa begini. Tadi sudah saya katakan bahwa bukit ini arah selatan, Madinah arah utara. Kenapa Nabi tidak menempuh jalan ke utara saja, langsung ke arah Madinah? Ada pertanyaan menarik, sebagian jamaah mengatakan, Buya, kenapa rumit betul ya dibuat untuk perjalanan Nabi itu, ditetapkan oleh Allah perjalanan yang begitu rumit? Kenapa tidak didatangkan saja borak seperti di malam Mi'raj, Nabi naik kemudian diterbangkan, selesai urusan? Tidak sesusah ini, betul? Ada pertanyaan-pertanyaan begitu, nanti kita jawab di atas bus. Dan sekarang mari kita perhatikan bukit itu, dan bagi siapa yang ingin mengabadikannya silakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak dan Ibu, jamaah umrah Surau rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang saya janjikan, kita akan lanjutkan sedikit kisah hijrah Nabi, bagaimana bermulanya. Kalau kita berbicara tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya tidak cukup kalau hanya sekedar kita membahasnya dari malam pengepungan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk membunuh beliau. Hijrah ada kaitannya dengan berbagai peristiwa, mulai dari wafatnya istri Nabi Khadijah Ummul Mukminin, dan juga wafatnya Abu Talib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba mencari daerah lain yang mungkin bisa menerima ajakan atau dakwah beliau. Taif beliau pilih pertama sekali, dan insya Allah kita hari Senin akan ke Taif. Kita akan bercerita tentang bagaimana perjalanan Nabi ke Taif dan apa peristiwa-peristiwa yang beliau lalui. Kemudian setelah itu terjadi pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 7 orang pemuda dari Yasrib atau dari Madinah sekarang. Kemudian berlanjut tahun depannya, tahun ke-12 kenabian, pertemuan dengan 12 orang utusan dari kota Yasrib. Dan tahun 13 kenabian, 72 sahabat dari kalangan Ansar melakukan bai'ah Aqabah yang kedua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, peristiwa bai'at inilah yang kemudian hari yang semestinya menjadi pertemuan rahasia, tapi kemudian hari bocor peristiwa itu, yang membuat kecemasan dan kalang kabutnya tokoh-tokoh Quraisy. Ya, di dalam kitab Sirah Nabawiyah diceritakan bahwa pada pagi hari tanggal 27 Safar terjadi pertemuan tokoh-tokoh utama Quraisy di gedung yang mereka jadikan tempat berkumpul membicarakan persoalan-persoalan mereka, yaitu Darun Nadwah namanya. Lengkap hadir tokoh-tokoh Quraisy dari Abu Jahal bin Hisham, Abu Sufyan bin Harb, Abul Bakhtari, dan lain-lainnya. Pokoknya seluruh abu-abu hadir. Abu Gosoknya yang tak hadir mungkin waktu itu. Yang tokoh-tokoh mereka hadir lengkap. Nah, apa yang mereka bicarakan? Mereka ingin membicarakan tentang persoalan bagaimana menghambat atau menghentikan dakwah Rasulullah yang mulai menyebar ke berbagai kabilah di Jazirah Arab. Jadi bukan hanya Makkah saja. Mereka khawatir kalau dakwah ini tidak terbendung, maka akan menjadi kekuatan besar dan mereka akan digulung oleh kekuatan itu. Mereka akan kehilangan pangkat mereka, mereka akan kehilangan wibawa mereka, mereka akan kehilangan kedudukan mereka. Pokoknya mereka pikirkan dunia mereka akan lepas. Nah, ketika mereka hendak menuju ke Darun Nadwah itu, tiba-tiba mereka dihadang oleh seorang yang tua berwibawa. Jadi lanjut usianya tapi nampak wibawanya oleh mereka. Siapa itu? Dalam catatan sejarah sering disebut sebenarnya itu adalah jelmaan iblis, laknatullah, yang mengaku dengan seorang tua dari Najd. Dia pura-pura peduli dengan masalah orang Quraisy, minta dilibatkan dalam pertemuan yang semestinya adalah pertemuan khusus VVIP, petugas saja atau tokoh-tokoh saja. Akhirnya karena bujuk rayunya, maklumlah iblis kan itu keahliannya. Akhirnya mereka libatkan orang tua itu. Nah, isi dari musyawarah mereka ada di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Nanti coba dibaca ayat itu. Bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tatkala orang-orang kafir melakukan makar, persekongkolan jahat, membuat strategi busuk. Untuk apa? Yang pertama, liyusbituka, untuk menangkapmu. Yang kedua, wayaqtuluk, dan membunuhmu. Dan yang ketiga, au yukhrijuk, atau mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat perencanaan tipu muslihat. Wa yamkurullah, dan Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka sesuai dengan perbuatan mereka itu. Allah yang membuat strategi yang membuat mereka tertipu dengan jurus mereka sendiri. Jadi ada 3 opsi. Opsi pertama dikisahkan, diusulkan agar Rasulullah SAW diusir saja. Kata salah seorang mereka, usir saja Muhammad itu. Tapi orang tua yang mengaku dari Najd tadi membantah, hadza laisa bira'in. Itu bukan pendapat yang bisa dipakai. Alasannya apa? Kalian kan tahu Muhammad itu begitu manis mulutnya, begitu hebat pembicaraannya. Kalau kalian usir dia, nanti dia pergi ke satu kabilah, kemudian dia bicara di situ, tertarik orang dengannya. Masalah kalian belum selesai. Iya juga, akhirnya pendapat pertama ditolak. Pendapat kedua, ada yang mengusulkan, kita tangkap saja, kita kurung, penjarakan. Ini juga ditolak oleh orang tua tadi. Hadza laisa bira'in. Itu bukan pendapat yang bisa dipakai. Kenapa? Kalian kan tahu militansi pengikut Muhammad. Dimanapun kalian akan kurung,
Akan sampai beritanya kepada pengikutnya dan pengikutnya akan mati-matian untuk membebaskannya. Artinya apa? Kalian belum tuntas masalah kalian. Nah, barulah muncul usulan yang ketiga dari manusia paling durjana. Fir'aunnya umat ini. Siapa itu? Abu Jahal. Abu Jahal lah yang mengusulkan, sudahlah, selesaikan saja dia. Induk penyakitnya dihabisin. Mungkin begitu pendapatnya kira-kira bahasa gitu. Bunuh saja. Mendengar kata bunuh, semua orang cemas. Hai Abu Jahal, apakah engkau ingin mengobarkan perang saudara di Makkah ini? Apakah engkau kira bahwa Bani Muttalib dan Bani Hashim, keluarga Muhammad, akan diam saja ketika salah seorang dari mereka kalian bunuh? Tapi rupanya otak Abu Jahal dalam urusan ini tidak jahal lagi. Dia telah pikirkan caranya. Kata dia, bukan satu orang yang membunuh. Kita ambil dari setiap kabilah yang banyak ini satu orang pemuda yang tangkas. Kita beri pedang, seluruhnya harus ikut membunuh Muhammad. Sehingga darah Muhammad bertebaran di seluruh kabilah. Mana berani Bani Hashim dan Bani Muttalib menghadapi seluruh orang? Ya, paling kalau ribut-ribut nanti kita tawarkan tebusan sajalah. Nah, apa kata iblis yang menjelma tadi mendengar usulan itu? Hadza huwa ra'yu. Ini baru pendapat yang hebat yang bisa dipakai. Gitu. Nah, akhirnya ini sebenarnya perjanjian rahasia. Tapi tentu tidak rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul, keputusan mereka telah ada. Jibril alaihissalam telah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa izin dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi berhijrah malam itu. Nah, catatan penting, sebenarnya sebelum malam itu Abu Bakar As-Siddiq sudah pernah meminta izin kepada Nabi untuk berhijrah karena yang lain-lain sudah berhijrah. Tapi Nabi SAW mengatakan, ala rislik, sabarlah Abu Bakar, tunggulah dahulu sampai saya diizinkan oleh Allah. Tentu Abu Bakar berharap wa iyalah yang akan menemani perjalanan Nabi. Tapi ingat, perjalanan itu bukan perjalanan main-main, bukan tamasya, nyawa taruhannya. Tapi bagi Abu Bakar, hal seperti itu adalah ringan bagi dia karena imannya dan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, semenjak itulah Abu Bakar sengaja menyisihkan 2 ekor ontanya yang terbaik. 2 ekor onta terbaik untuk perjalanan itu, dan dia serahkan kepada seorang disebut Abdullah bin Uraiqat namanya. Abdullah bin Uraiqat ini musyrik, tetapi dia ahli dalam apa? Dalam menyusuri jejak dan jalan-jalan di padang pasir. Nah, keahliannya dimanfaatkan dengan janjinya bahwa dia tidak akan membocorkan rahasia perjalanan Nabi. Nah, tentu juga akan aman. Kenapa? Karena Abdullah bin Uraiqat tidak akan lepas dari pengawasan Abu Bakar dan lain-lain. Nah, kemudian pada malam itu terjadilah pengepungan yang semestinya rahasia, tapi rupanya bocor juga kepada sebagian orang. Kenapa? Ada yang mengatakan Abu Jahal mabuk setelah rapat itu, minum tua dia. Ketika mabuk menyeracaulah dia. Akhirnya bocorlah rahasia itu. Tapi yang jelas, ada atau tidaknya kebocoran rahasia pertemuan itu, Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub, Maha tahu dengan yang gaib, Alimul Ghaibi wasyahadah, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Malam itulah terjadi pengepungan dan akhirnya mereka dibuat tidur oleh Allah, tertidur pulas. Nabi keluar tanpa mereka sadari, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an diminta oleh Rasul untuk memakai burdah, selendang beliau tidur di tempat beliau. Nah, beliau keluar menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar telah menunggu malam itu dan berangkatlah mereka kemana? Beliau dengan Abu Bakar menuju ke arah selatan. Kenapa? Karena kalau menuju ke arah utara ke Madinah, di saat orang-orang Quraisy menyadari mereka kehilangan orang yang mereka ingin bunuh, tentu jalan utama yang akan mereka periksa adalah jalan menuju ke Madinah. Nah, karena itulah maka Nabi mengambil jalan yang berlawanan ke arah selatan menuju Yaman. Nah, walaupun sudah jalan yang berlawanan, tapi ternyata masih bisa ditelusuri oleh pencari jejak.
dan juga tentu mempergunakan hewan dan sebagainya macam anjing dan sebagainya untuk menelusuri jejak orang yang lewat. Bapak dan ibu jemaah rahimakumullah, Nabi menuju ke Gua Thawr. Abu Bakar As-Siddiq mempergunakan seluruh keluarganya, menugaskan keluarganya untuk membantu hijrah itu. Siapa? Abdullah, anaknya. Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Asma, putri, diberi tugas. Nah, apa tugas mereka? Yang pertama, yang akan mengantarkan makanan bolak-balik ke Gua Thawr. Coba bayangkan, setinggi itu bukitnya, bolak-balik mengantarkan. Membawa minum, kambing, air susu kambing yang tidak diminum oleh Rasulullah. Nah, belum lagi ketika pagi hari di saat orang Quraisy sudah ketahuan mereka kehilangan orang yang mereka buru, mereka sudah menduga saja, ini pasti Abu Bakar yang dibawa. Mereka datang ke rumah Abu Bakar, bertemu dengan putri Abu Bakar, Salma. Ditanya, mana ayahmu? Saya tidak tahu. Maaf, bukan Salma, Asma. Asma binti Abu Bakar. Ketika ditanya, mana ayahmu? La adri, saya tidak tahu. Langsung itu tamparan Abu Jahal melayang ke pipi Salma, sehingga Salma tersungkur karena itu. Nah, 3 malam Nabi berada di gua itu. Dan selama itu orang Quraisy terus mencari beliau sampai ke puncak bukit itu. Bahkan di bawahnya gua, mereka berdiri di atas bukit. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke telapak kaki mereka, tentu mereka akan melihat kita berada di bawah. Apa kata Rasul ke Abu Bakar? Ya Abu Bakar, ma zannuka? Wahai Abu Bakar, bagaimana pandanganmu? Ada 2 orang di dalam gua, wallahu salisuhuma. Allah lah yang ketiga. 2 orang di dalam gua, Allah yang menjamin keselamatan keduanya. Allah yang ketiga. Apakah tidak cukup rasa melindungi itu? Akhirnya Abu Bakar tenang. Dan orang-orang Quraisy tidak mau melihat ke arah gua. Kenapa? Ada beberapa riwayat, tapi riwayat yang mungkin untuk kita jadikan rujukan di antaranya adalah jaring laba-laba yang ada di mulut gua, yang itu secara akal sehat tidak mungkin ada orang masuk tanpa merusak jaring itu. Akhirnya mereka surut dan mereka tidak menemukan Rasul di puncak gua itu. Setelah 3 malam, Rasulullah turun tepatnya pada 1 Rabiul Awal. Di bawahnya telah menunggu apa? Yang pertama Abdullah bin Uraikah, penunjuk jalan. Yang kedua telah menunggu Amir bin Fuhairah, seorang pembantu Abu Bakar yang selama ini mengantarkan makanan dan minuman kepada Rasul bersama Abdullah. Dan terakhir adalah Asma binti Abu Bakar, putri Abu Bakar As-Siddiq. Ketika telah sampai di depan gua, di kaki bukit, setelah Nabi turun dari gua, di kaki bukit, Abu Bakar menyerahkan onta yang terbaik. Ini wahai Rasulullah. Tapi apa kata Rasul? La illa bis-saman, kata Nabi. Tidak, kecuali engkau sebutkan harganya berapa yang harus saya bayar, kata Nabi. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya la ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, ini sudah kami siapkan. Sudah disiapkan untuk perjalanan. Tapi kata Rasul, tidak. Berapa harganya? Nah, coba bayangkan sikap Rasul ini dengan banyak orang yang memimpin hari ini. Itu untuk perjalanan siapa? Untuk seluruh umat manusia. Diberikan fasilitas oleh Abu Bakar. Kata Nabi, la, tidak. Kecuali dengan harganya berapa. Nah, bagaimana pemimpin umat Islam hari ini? Jabatan saja belum diresmikan, seluruh sudah dimintanya itu. Kunci rumah, ya, rumah dinas, kunci mobil dinas,
Berbagai macam fasilitas sudah harus disediakan. Bagaimana kita harap berjuang bersama orang-orang yang lebih memikirkan dirinya lebih dahulu dibandingkan kita umat. Nah, inilah yang mesti ditiru. Nah, ketika Abu Bakar dan Rasul ditemani Abdullah bin Uraikat berangkat, Asma binti Abu Bakar hendak menggantungkan persediaan bekal perjalanan di onta Rasul. Tapi rupanya lupa dia membawa ikatan. Tidak ada tali untuk mengikat. Akhirnya mau tidak mau dia lepaskan sabuk pinggangnya. Dia bagi dua sabuk pinggangnya itu, disobeknya. Satu bagian untuk mengikatkan bekal Rasul dan satu dipakainya untuk mengikat pinggangnya. Semenjak itulah Asma terkenal dengan gelaran Dzatun Nitaqain namanya. Wanita yang memiliki dua helai sabuk pinggang, yang satu dipakai untuk mengikat bekal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik. Ketika Nabi akan berangkat, ada seorang yang tidak mau tinggal. Walaupun dia masih tergolong sangat kanak-kanak atau remaja. Tidak mau tinggal. Siapa? Amir bin Fuhairah. Dia menangis ingin ikut. Dia tidak mau ditinggalkan oleh Rasul, tidak mau ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya mau tidak mau Abu Bakar merestuinya untuk perjalanan itu. Jadilah Nabi 4 orang dalam perjalanan hijrah tersebut, yang kemudian nanti di dalam peristiwa perjalanan beliau singgah di kemah Ummu Ma'bad, kemudian beliau dikejar pula oleh Suraqah bin Malik dan sebagainya. Semua itu adalah perjalanan yang abadi sampai hari ini, zikranya, ingatannya tercatat di dalam berbagai riwayat. Nah, kalau kita mau menelusuri itu, berhenti pada setiap momen perjalanan sejarah itu, saya yakin umat Islam tidak butuh lagi dengan kisah siapapun, dengan hikmah dari manapun, kalau mereka mau menelusuri perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tapi sayang, kita tidak terdidik banyak dengan itu. Bahkan banyak anak-anak kita lebih tahu dengan kisah-kisah yang dibuat oleh orang dibandingkan kisah Nabi. Nah, mungkin sudah saatnya kita menyadari hal yang demikian. Mari kita hidup bersama sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa tidak ada contoh tauladan terbaik yang jadi jaminan akan menjadi keselamatan apabila ditiru melainkan Rasul. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, semoga perjalanan ziarah kita ini menimbulkan semangat kita untuk mengkaji sejarah perjalanan Nabi, untuk mengambil hikmah dari setiap momentum perjalanan beliau. Karena itulah uswah hasanah, tauladan terbaik yang ada di muka bumi dari semenjak hadirnya umat manusia sampai hari kiamat tiba. Demikian, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. 45 derajat ya, lebih kurang. Tapi coba bayangkan, kalau kita bawa ingatan kita kepada Haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji sudah berumur 60 tahunan. Di dalam catatan sejarah Nabi, setelah beliau kembali ke Madinah, yang membawa Nabi ke Makkah ini unta cuma. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di area sekarang Masjid Namirah, Masjid Arafah, sudah diperbesar
dibuat atau didirikan tenda untuk Nabi beristirahat tidak di dalam Arafah. Sebelum Arafah, waktu duha beliau telah sampai, beliau beristirahat, dan ketika salat zuhur tiba, beliau berkhutbah, dan beliau berkhutbah di atas unta beliau. Setelah beliau berkhutbah, beliau minta Bilal untuk azan, iqamah. Beliau lakukan zuhur berjamaah dengan sahabat yang lebih kurang 100.000 orang jumlahnya waktu itu. Beliau qasar zuhur. Selesai salat zuhur, beliau perintahkan Bilal bin Rabah untuk iqamat. Dan beliau lakukan salat asar. Setelah itu, baru beliau masuk ke dalam Arafah. Menuju ke mana? Tidak ada riwayat yang bisa dijadikan hujjah bahwa Nabi naik atau memanah Sakharatul Kibar. Disinilah area dan tidak ada tenda ketika itu. Hanya ada sahabat yang mencoba melindungi Nabi dari terpaan terik mentari. Nah, kita dengan segala fasilitas yang cukup, ya, bahkan kalau di saat musim haji ini yang itu kan air yang dipercikkan menyirami area ini, dan sangat panas. Karena tahun 96 saya pernah wukuf di sini. Itu air botol, air mineral besar itu, disiramkan ke kepala, tidak usah tunggu sampai 1/4 jam, udah kering. Nah, jadi rasa panas kita sebenarnya belum seberapa. Ya. Nah, berbagai peristiwa terjadi di sini. Mulai dari Matnu Orana, terus sampai ke kaki Sakharatul Kibar. Di antara yang menjadi ingatan sahabat dan diriwayatkan adalah ada seseorang yang jatuh dari atas tunggangannya ketika wukuf. Dia wukuf di atas tunggangannya, jatuh dia. Ketika jatuh, ditendang oleh tunggangannya itu, meninggal. Nah, disitulah Nabi mengatakan, kata beliau, ghassiluhu, mandikanlah dia, bisidir, gosok dengan daun sidir, wa kaffinuhu bi thawbaih, kafani dia dengan 2 helai kainnya itu, kain ihramnya itu. Wala tukhammiru ra'sah. Ada riwayat wala tamussuhu bitib, jangan diberi harum-haruman. Wala tukhammiru ra'sah, jangan engkau tutup kepalanya. Kalian tutup kepalanya. Kenapa? Innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Sesungguhnya dia akan dibangkit kelak di hari kiamat bertalbiyah. Di saat orang kebingungan ketika dibangkit, apalagi orang kafir. Man ba'athana min marqadina hadha, siapa yang membangunkan kami dari tempat istirahat kami? Itu orang kafir kehilangan. Banyak manusia yang wafat dalam keadaan berihram, dalam mutalabbis dengan ibadah, sedang melakukan. Juga turun firman Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi kepada Umar bin Al-Khattab. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, kami jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Kata Umar, ayat yang mana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kata, kami tahu tempatnya, hari apa, di mana turunnya,
Itu kok tanda bahwa hari raya tidak usah dibuat-buat. Ya, kami tahu. Tapi hari raya bagi umat Islam sudah cukup. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itu tidak usahlah berlebihan betul. Kadang-kadang buat hari raya baru-baru. Perayaan inilah, perayaan itulah. Ulang tahun, ulang minggu, ulang bulan. Nah, jadi berbagai peristiwa terjadi. Nah, di antara pesan Nabi ketika khutbah, di antara pesan yang sangat istri. Nah, dipesankan betul oleh Nabi. Coba bayangkan tidak ada khutbah Nabi yang didengarkan oleh manusia di dalam perjalanan dakwah beliau yang terbanyak dengarnya di mana? Di Arafah ini. Yang beliau titipkan adalah istausu bin nisa'i khaira. Aku meminta kamu sekalian berwasiatlah, perlakukan, bernasihatlah dari tangan wali mereka, orang tua mereka, bi'ahdillah, dengan janji kepada Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kamu sekalian halal bergaul dengan mereka dengan kalimat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dijelaskan oleh Nabi apa yang menjadi tugas, yang menjadi tanggung jawab masing-masing suami istri itu. Nah, kenapa? Pertanyaan yang sering, kenapa dalam keadaan seperti ini keluarga yang menjadi perhatian utama? Nah, disinilah rahasianya. Kalau ingin membangun umat yang kuat, membangun masyarakat yang islami, tidak ada solusinya. Memulainya adalah dari rumah tangga. Karena itu ahli sosial kemasyarakatan mengatakan bahwa rumah tangga adalah al-labinah, adalah batu bata susunan bangunan kemasyarakatan. Kalau rumah tangga itu baik dan telah sesuai dengan tuntunan Islam, maka masyarakat akan baik sendirinya. Jadi kalau masyarakat rusak, dari mana kerusakan itu dimulai? Dari rumah tangga. Nah, jadi Nabi di sini meletakkan dasar membangun umat. Itu didengar oleh orang. Nah, setelah Nabi bicara itu, bicara tentang ekonomi, tentang riba, bicara tentang sikap-sikap jahiliyah yang jangan lagi dipakai, dendam dan berbagai macam. Nah, kemudian Nabi terakhir meminta kesaksian para sahabat. Innakum mas'ulun. Kamu sekalian akan ditanya kelak tentang aku, kata Nabi. Famadza antum qailun. Apa yang akan kalian katakan kelak ketika ditanya tentang aku? Apa jawaban umat ketika itu? Ketika Nabi bertanya, ala qad ballaghtu, sudahkah aku sampaikan risalah dan pesan Allah? Apa jawaban para sahabat? Qalu bala qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Benar ya Rasulullah, engkau sampaikan pesan Allah, menunaikan tugasmu, nasihati kami. Mendengarkan jawaban itu, Nabi mengangkat telunjuknya ke langit. Allahumma fashhad, kata Nabi. Ya Allah, saksikanlah. Diulang oleh Nabi, Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikan. Untuk apa itu? Karena nanti iya atau tidak kita berada di dalam yang perlu disalahkan, melainkan diri sendiri. Karena Rasul telah menjalankan tugasnya, menyampaikan apa yang mesti beliau sampaikan, dan sahabat telah menjadi saksi. Nah, karena itu apa kata Nabi? Falyuballighi syahidul ghaiba. Yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, kan dari generasi-generasi itu ulama menerima. Nah, saya juga sudah terima itu. Kan sudah saya sampaikan kan? Sudah belum? Nah, Allahumma fashhad. Jadi Bapak dan Ibu-ibu nanti jadi saksi, jangan saya pula yang disalahkan lagi. Dah?
Udahlah, mau berfoto silakan sedikit. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.